hikmat menghadapi masalah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Judul perikopnya adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan." Ini ketiga kalinya Kristus memberitahu kepada murid-muridnya tentang penderitaannya yang sudah semakin mendekat. Ia pergi ke Yerusalem bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk merayakan Paskah Raya dan mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban Paskah yang agung. Karena di Yerusalemlah kematian dan kebangkitan harus dilaksanakan. Di sanalah Paskah itu harus terjadi. Lukas 13 ayat 33. Dan di sana pula seorang nabi harus mati, sebab disitulah tempat kedudukan Mahkamah Agung Sanhedrin yang menjadi hakim untuk menangani perkara Yesus. Di pemberitahuan ketiga ini Yesus memberitahukan lebih terperinci mengenai penderitaannya. Di pemberitahuan yang pertama, ia berkata dalam Matius 16 ayat 21 bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Dan di pemberitahuan yang kedua dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23 bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Namun di sini yang menambahkan bahwa ia akan dijatuhkan hukuman mati dan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bahwa mereka akan mengolok-olok, menyesah, dan menyalibkan dia. Kita belajar pada saat ini ada 3 hikmat dalam menghadapi masalah. 3 hikmat Yesus dalam menghadapi masalah, 3 hikmat dari pemberitahuan tentang penderitaannya. Yang pertama, ketika ada masalah, Yesus hanya memberitahukan penderitaannya kepada orang-orang terdekatnya, tidak kepada banyak orang. Jadi Yesus memberitahu penderitaannya bukan kepada banyak orang, tapi secara private, khusus kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu murid-muridnya. Kalau Yesus menceritakan penderitaannya kepada banyak orang lewat pengajarannya atau sharingnya, orang banyak tersebut akan menyerang para imam dan orang-orang membunuhnya, sehingga rencana Bapa bisa batal untuk menebus manusia. Satu pelajaran, kalau kita menghadapi masalah dan penderitaan, jangan cerita kemana-mana, agar tidak menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, agar jangan menggagalkan proses Tuhan membentuk kita. Cukup ceritakan masalah kita kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu sebabnya pada waktu ada masalah dalam hubungan suami istri, tolong jangan cerita kepada orang tuamu atau anak-anakmu. Takutnya masalah Anda sudah beres, orang tuamu atau anakmu masih menyimpan luka dengan pasanganmu. Coba selesaikan dulu secara pribadi, secara 4 mata. Kalau masih belum selesai, coba ajak orang tengah, orang yang netral, pemimpin rohanimu untuk mendamaikan, menyelesaikan masalah rumah tanggamu, sehingga masalah ini tidak makin melebar. Kalau Anda ada masalah dengan temanmu, jangan ceritakan keburukan temanmu kepada orang lain, supaya orang jangan cap orang itu adalah orang yang buruk, atau orang cap Anda adalah orang buruk yang suruh ceritakan kemana-mana. Tapi bereskan dahulu di bawah 4 mata. Kalau belum beres, barulah panggil orang netral, seperti pemimpin kelompok sel Anda, mentor Anda, untuk diselesaikan secara damai. Menyelesaikan masalah secara damai jauh lebih murah, jauh lebih hemat waktunya daripada masalah yang tidak diselesaikan secara tidak damai. Ketika Yesus menghadapi masalah begitu menakutkan di Taman Getsemani, yang Yesus lakukan, dia cuma membawa tidak lebih dari 3 murid terdekatnya. Dan kemudian Yesus menceritakan isi hatinya kepada Bapa di surga. Di situ memberikan gambaran Yesus adalah Tuhan. Dia tidak sungkan-sungkan untuk open, terbuka, transparan kepada kita semua. Mari kita lihat dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai 35. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa."
dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya, ia sangat ketakutan dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, berdoa kepada Bapa sekiranya mungkin. Saat itu lalu daripadanya, menceritakan bahwa Yesusnya adalah Tuhan. Dia tidak sungkan-sungkan untuk memberikan transparansi. Ketika ada masalah, dia gak cerita kemana-mana. Dia cuma cerita kepada murid kepercayaannya, tidak lebih dari 3 orang. Agar masalah tersebut jangan sampai melebar kemana-mana. Dan kemudian dia berdoa kepada Bapa. Dan waktu dia berdoa kepada Bapa, sampai 3 kali Bapa tidak mengizinkan. Dia kemudian menyerahkan pada kehendak Bapa, bukan kehendakku yang jadi biar kehendakmu. Saking stresnya Yesus, yang keluar keringat bukan keringat dingin, tapi keringat darah. Tapi di situ ketika Yesus berdoa, menceritakan semua secara transparan kepada Bapa di surga. Bapa di surga memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia bisa melewati masa-masa yang sukar. Bagi saudara sebagai anak muda ketika sedang menghadapi masalah, tolong jangan cerita kemana-mana. Alamat yang paling tepat untuk kita menceritakan masalah yaitu kepada Tuhan dan kepada orang yang ada di rumah kita. Karena mereka yang tahu luar dalam kita. Dia lebih mengenal kita daripada orang yang ada di luar. Saya teringat dengan anak bungsu yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32 diceritakan di mana ketika anak bungsu ini meminta warisannya kepada ayahnya, merengek-rengek sampai nangis-nangis, guling-guling di lantai, dan kemudian ayah gak tahan memberikan juga warisannya. Dan ketika dia dapat warisan, dia pergi jauh di negeri asing dari keluarganya. Di situ ketika dia banyak hartanya, banyak temannya. Ketika banyak hartanya, banyak pacarnya. Tapi ketika hartanya habis, teman-temannya mulai meninggalkan. Gak peduli, pacarnya mulai putusin. Gak ada orang yang mau peduli, sehingga dia susah makan, gak punya tempat tinggal. Dia harus bekerja di peternakan babi. Sampai-sampai pemimpinnya pun di perusahaan itu gak peduli ketika dia lapar, gak kasih makan, gak kasih istirahat. Sampai akhirnya dia merenung, di rumah bapakku para karyawan tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Yang dilakukan oleh anak bungsu ini, dia putuskan untuk kembali ke rumah. Dan waktu dia kembali ke rumahnya, ayah lari dari jauh memeluk anak ini, dan keadaan anak ini dipulihkan. Anak ini dibantu, anak ini ditolong, anak ini disupport. Satu gambaran ketika ada masalah, mari datang kepada Bapa di surga yang akan memulihkan keadaan kita. Dan tidak sampai membiarkan kita dalam keadaan makin buruk. Dan kalau kita ada masalah, datanglah kepada keluargamu. Perhatikan, dari ayat ini sedang memberikan nilai tambah untuk kita memvalue keluarga lebih daripada teman-teman kita. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menolong kita bukan orang yang ada di luar rumah, tapi orang yang ada dalam rumah. Coba perhatikan, kalau Anda masuk rumah sakit, maka orang yang terbaring di ranjang yang nemeni bukan temannya. Temannya cuma datang sesaat, kasih doa, kasih penghiburan, kasih buah-buahan atau bunga atau makanan dan sebagainya. Setelah itu dia pulang. Tapi yang jaga 24 jam 7 hari, yang capek, yang ngeluarin dana, yaitu keluarganya. Jadi dari sini menceritakan masalah lebih cepat selesai ketika kita cerita kepada Tuhan. Dan kemudian juga kita bisa cerita pada keluarga kita yang bisa mensupport dan menopang kita. Yang kedua, hikmat dalam menyelesaikan masalah. Yesus menceritakan masalah dan penderitaan dengan tenang. Yesus menceritakan apa yang akan terjadi tidak dengan panik, tapi dengan tenang. Sebab kalau Yesus menceritakan penderitaan dengan panik, maka orang yang mendengarkan ikut panik. Ini mengajarkan kepada kita ketika ada masalah jangan panik, agar Anda sendiri jangan tambah panik. Dan orang lain yang mendengarkan pun tidak ikut panik. Hadapi masalah dengan tenang. Karena di dalam ketenangan terdapat hikmat, sehingga Anda tidak mengambil keputusan yang keliru. Di dalam ketenangan ada kekuatan, sehingga Anda tegar menghadapi tantangan dan terus maju. Dalam ketenangan ada damai sejahtera, sehingga Anda dapat memantulkan kedamaian untuk orang-orang di sekelilingmu. Di dalam ketenangan ada Tuhan, sehingga Anda dapat melakukan perkara yang besar.
Saya teringat ketika Musa bersama dengan 2 juta rakyatnya dikejar-kejar tentara Firaun dari belakang, dan di depan dia terjebak dengan laut Teberau yang luas. Dalam keadaan genting, yang saya belajar, Musa tidak panik. Di depan jalan buntu laut, di belakang tentara Firaun. Langsung Tuhan memberikan Musa hikmat untuk mengulurkan tongkatnya ke laut. Dan ketika dia pukul laut dengan tongkat, maka laut yang luas itu terbelah. Sehingga Musa bersama bangsa Israel bisa berjalan di laut yang kering, di tanah yang kering. Dan Tuhan meluputkan bangsa Israel dari serangan Firaun. Seandainya saya membayangkan waktu itu Musa udah terjebak laut di depan, tentara Firaun di belakang, dia panik. Gak ada hikmat Tuhan. Maka yang terjadi, Musa bersama 2 juta bangsa Israel mati dibunuh oleh tentara Firaun. Perjalanan berikutnya setelah 3 hari melewati mujizat, laut dibelah, bangsa Israel di padang gurun tidak menemukan air, kehausan. Dan ketika sampai di Marah, di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, bangsa Israel menemukan sumur. Dan ketika mereka minum dari sumur itu, ternyata airnya pahit, gak bisa diminum. Bangsa Israel marah, ngamuk-ngamuk sama Musa. Tapi yang saya belajar dari Musa, Musa coba tenang, tidak balas dengan marah dan ngamuk-ngamuk. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan berbicara dan berkata, lihatlah ada di bawah. Dan ketika Musa melihat ke bawah, dia melihat ada sebatang kayu. Dan Tuhan katakan, lemparkanlah kayu tersebut ke sumur yang pahit. Dan sumur itu akan jadi air yang bisa diminum. Dan kemudian Musa melemparkan kayu tersebut ke dalam sumur tersebut. Dan sumur yang airnya pahit menjadi air yang bisa diminum. Saya gak bisa bayangkan waktu itu seandainya bangsa Israel sudah dibantu, sudah ditolong, sudah dikeluarkan dari perbudakan oleh Musa, sudah melihat banyak mujizat yang Musa telah lakukan bersama dengan Tuhan, dan kemudian Musa ikut marah-marah. Hari itu Musa bersama bangsa Israel tidak menemukan jalan keluar. Mereka tidak akan menerima mujizat Tuhan, dan mereka semua akan mati kekeringan di padang gurun. Satu gambaran, perlu ada ketenangan. Dalam masa-masa pandemik ini, kita jangan panik, jangan marah-marah, jangan broadcast message-message ataupun berita-berita yang membuat panas, tegang orang lain. Yang kita perlu lakukan, coba menenangkan diri. Ini waktunya untuk kita mencari wajah Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Saya juga teringat ketika saya mendarat di kota Jakarta, habis pelayanan di luar kota, saya dijemput sama supir saya. Dan perjalanan dari airport menuju ke rumah, di tol, supir saya nggak sengaja dinabrak mobil orang. Dan kemudian pemilik mobil tersebut keluar dari pintu belakang, karena rupanya dia disupir orang supirnya juga. Dan kemudian supir saya turun. Dan ketika supir saya turun, dan kemudian orang itu melihat bahwa mobilnya penyok, sedangkan mobil saya yang menabrak tidak penyok, langsunglah pemilik mobil yang penyok itu yang ditabrak marah-marah sama supir saya. Karena dia dimarahin, shock, panik, gemeteran, gak bisa berkata sorry, tidak minta maaf, tambah marah lah. Akhirnya cerita makin panjang, macet makin menjadi-jadi. Akhirnya saya coba turun, menenangkan suasana, dan berkata, Pak, minta maaf, supir saya ini panik. Dia nabrak mobil Bapak tidak sengaja. Pak, ini kartu nama saya. Saya bersedia untuk menggantikan mobil Bapak. Saya sekali lagi minta maaf atas kejadian ini, karena supir saya ini dia nggak sengaja menabrak mobil Bapak. Ketika dia lihat kartu nama saya, dia lihat titel, dan kemudian berkata, apakah Bapak pendeta? Betul, saya hamba Tuhan. Oh, Bapak pendeta rupanya. Sok, silakan jalan aja. Jalan. Loh Pak, saya perlu ganti. No. Bapak jalan aja. Sudah beres. Wah, luar biasa sekali. Dan ternyata orang ini jadi donaturnya Tangan Pengharapan. Amazing. Coba kalau seandainya saya turun ikut marah-marah juga. Ini pendeta pemarah. Akibatnya masalah nggak selesai, bisa kemana-mana. Di dalam ketenangan ada hikmat. Di dalam ketenangan ada kekuatan. Yang kita perlu lakukan di masa-masa sulit seperti ini, mari
ambil waktu untuk kita tenang, mencari hadirat Tuhan, mencari hikmat Tuhan, agar Dia memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi persoalan. Yang ketiga, hikmat dalam menghadapi masalah. Yesus menceritakan tentang penderitaannya di dalam perjalanan. Wih, informal sekali. Percakapan tentang penderitaan Yesus bukan terjadi di rumah ibadat, bukan terjadi di rumah orang lain, melainkan di tengah jalan dalam Matius pasal 20 ayat 17. Sementara mereka dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem, Yesus ceritakan tentang penderitaan yang akan terjadi di Yerusalem. Ini mengajarkan pada kita, selama mengadakan perjalanan bersama dengan teman-teman, janganlah kaku, janganlah pasif, jangan tinggal diam saja. Supaya perjalanan kita ini dengan teman-teman ada insight, ada masukan, dan ada adding value, ada nilai tambah yang kita dapatkan. Jadilah orang yang pintar bangun hubungan dengan memakai setiap momen untuk sharing firman Tuhan agar menguatkan untuk hidup dalam kebenaran. Pakailah momen-momen dengan teman atau keluarga kita untuk menceritakan kesaksian hidup kita. Bagaimana kita menang terhadap persoalan. Karena itulah menginspirasi mereka yang mendengarkan. Pakailah momen-momen, waktu-waktu dengan teman atau keluarga untuk memberikan masukan yang berharga, agar mereka bisa memperbaiki kelakuannya. Pakailah momen-momen dengan teman atau keluarga kita untuk share tentang beban-beban yang kita hadapi, supaya mereka bisa mendoakan dan menopang kita. Pakailah momen-momen dengan teman atau keluarga kita untuk mendengarkan keluhan mereka, agar kita bisa juga membantu di masa-masa yang sulit. Pakailah momen-momen dengan teman atau keluarga kita untuk menguatkan mereka, agar mereka disegarkan. Pakailah momen-momen dengan teman atau keluarga kita untuk saling mendoakan, karena doa selalu mendatangkan mujizat Tuhan. Saat menghadapi masalah, jangan tinggal diam. Pakailah waktu yang ada untuk bisa mendapatkan insight, adding value, nilai tambah, masukan. Itu sebabnya carilah hikmat dengan merenungkan firman Tuhan. Karena orang merenung firman Tuhan siang dan malam akan bertindak hati-hati. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Berarti orang yang tidak pernah merenung firman Tuhan, tidak hati-hati dalam keputusannya, dalam percakapannya, dalam perbuatannya. Dan orang yang merenung firman Tuhan, dia berhasil. Berarti orang yang gak pernah merenung firman Tuhan, dia cenderung kurang berhasil. Jadi kalau Anda mau berhasil di dalam keuangan, Anda mau berhasil dalam dunia usaha, kalau Anda mau berhasil di dalam dunia pelayanan, kalau Anda mau berhasil dalam karir, kalau Anda mau berhasil dalam kesehatan, ya Anda perlu lakukan, renungkan firman Tuhan. Karena orang yang merenung firman Tuhan jadi bijaksana serta berhasil dalam apa saja yang dibuatnya. Pakailah waktu-waktu yang ada ini untuk banyak baca buku, untuk menambah wawasan. Dengerin khotbah agar ada masukan, ikuti seminar agar kita bisa menambah pengertian, ilmu, menimba ilmu, berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman agar kita bisa menang atas segala pergumulan yang kita hadapi. Itu sebab yang kami lakukan biasanya setiap kali dalam perjumpaan, dalam pertemuan, baik itu pertemuan secara langsung ataupun di pertemuan di Zoom ataupun di virtual, yang kami lakukan, kami pakai momen untuk sharing firman Tuhan, untuk bersaksi. Kami pakai momen untuk menceritakan tentang kebenaran. Kami pakai momen untuk mendoakan. Kami pakai momen juga untuk saya dengarin orang lain berbicara. Kan ini sebuah wisdom. Ketika Anda duduk dengerin orang lain berbicara, Anda diberkati, Anda dibuka wawasan, Anda diberi nilai tambah. Tapi ketika Anda berbicara, Anda sedang memberkati, Anda sedang membuka wawasan orang lain, Anda sedang memberikan nilai tambah buat hidup orang lain. Jadi ada momen-momen di mana kita perlu diam agar kita dengar masukan dari Tuhan dan orang lain, sehingga kita bisa diberkati, dibuka wawasan. Ada momen-momen kita bicara agar kita bisa memberkati dan memberi masukan kepada yang lain. Dengan demikian, maka waktu-waktu yang kita hadapi, kita bisa pakai semaksimal mungkin untuk memberkati orang dan memberkati diri kita sendiri. Puji Tuhan, kita belajar hari ini ada 3 hikmat menghadapi masalah. Yang pertama, ketika Anda
menghadapi masalah, jangan cerita kemana-mana kecuali kepada Tuhanmu dan kepada orang terdekat, tidak lebih dari 3 orang. Yang kedua, hikmat dalam menghadapi masalah, hadapi masalah dengan tenang, bukan dengan panik. Yang ketiga, hikmat menghadapi masalah, jangan pasif, jangan diam saja, pakailah momen-momen waktu-waktu kita untuk mendapatkan insight ataupun adding value. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga hari ini kami belajar bahwa suka tidak suka, masalah dan penderitaan tidak pernah kami undang, dia akan selalu datang. Tapi hari ini kami belajar bagaimana cara Yesus menghadapi masalah. Yang pertama, dia nggak cerita kemana-mana, dia cukup cerita kepada Tuhan. Berikan pada kami terus kerinduan untuk mencari wajah-Mu, untuk terus bisa punya waktu dengan Tuhan. Karena orang yang meningkatkan spiritualitas, kedekatan dengan Tuhan, maka dia punya kekuatan mental, perilaku yang sehat, dan bahkan punya hikmat dalam menghadapi tantangan. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Dan kami pun tidak cerita kepada banyak orang. Kami cukup cerita kepada orang yang kami percaya. Tolong berikan orang-orang yang bisa mensupport, bisa memahami kami, dan bahkan mendoakan dan menopang kami. Dia tidak menceritakan tentang masalah kami kepada banyak orang, tapi justru dia bisa menjaga, mengcover, jadi brother keeper, sister keeper. Yang kedua, kami belajar hikmat dalam menghadapi masalah. Kami mau menghadapinya dengan tenang dan bukan panik. Berikan kepada kami kemampuan seperti Musa ketika menghadapi serangan dari belakang, serangan dari depan, serangan dari sekeliling. Dia tetap tenang. Di situ Tuhan berikan hikmat, di situ Tuhan bicara. Dan akhirnya masalah bisa terselesaikan. Karena dalam ketenangan ada kekuatan, ketenangan ada damaian. Yang ketiga, kami belajar hikmat menghadapi masalah, tidak pasif, tidak diam diri. Kami pakai setiap momen yang ada untuk mencari hikmat lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu, lewat bahkan masukan dari orang lain, lewat apapun teknologi yang ada, media sosial, supaya Tuhan bisa pakai segala situasi untuk bicara kepada kami. Dan kami bisa pakai momen ini juga untuk bicara kepada hidup orang lain dan memberkati yang lain. Dengan demikian, ketika kami melakukan ketiga hal ini, maka kami boleh berjalan from glory to glory, success to success, victory to victory. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan